Pagi itu, halaman masjid kampung penuh sesak oleh warga. Kabar sudah menyebar sejak subuh. Pak Haji Marzuki akan membagikan bantuan. Tak heran, dari segala penjuru desa, orang-orang datang berbondong-bondong. Ada yang menuntun anak, ada yang membawa karung kosong, ada pula yang hanya datang dengan harapan, berharap pulang membawa sesuatu untuk keluarga mereka. Barisan panjang membentang dari serambi masjid hingga ke jalan tanah di depan. Wajah-wajah letih menatap tumpukan karung beras dan dus minyak goreng yang disusun di sisi serambi. Bagi orang miskin kampung itu, tumpukan itu tampak seperti gunung emas. Mereka tak peduli seberapa lama menunggu. Yang penting bisa mendapatkan bagian. Raffi, seorang pemuda kurus berusia 20-an, berdiri di barisan bersama ibunya. Keringat menetes di dahinya. Meski matahari baru naik. Bajunya sederhana. Koko putih yang warnanya sudah memudar. Sarung coklat yang bagian ujungnya mulai berbulu. Ia menunduk, menggenggam sebuah kupon kecil, lembaran kertas yang menjadi satu-satunya tanda bahwa ia berhak menerima. Di sebelahnya, sang ibu berdiri sambil sesekali mengusap wajahnya dengan ujung kerudung lusuh. Matanya sembab, bukan hanya karena panas, tapi juga karena menahan perasaan. "Nak," katanya pelan, "semoga hari ini kita kebagian. Sudah 3 malam ini kita makan dengan nasi sisa tetangga." Raffi hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu betul bagaimana keadaan rumah mereka. Dapur nyaris tak lagi punya isi. Bahkan beras di kaleng sudah tinggal segenggam. Kalau hari ini mereka tak mendapatkan bagian, entah bagaimana ia harus menjelaskan pada adik-adiknya. Di barisan lain, seorang ibu menggendong anak balitanya. Bayi itu rewel, menangis, merengek meminta susu. Tapi si ibu hanya bisa menggoyang-goyangkan tubuh kecil itu, berusaha menenangkan. Wajahnya penuh harap. Ada pula seorang nenek renta, duduk di kursi plastik, menatap karung beras dengan mata sayu. Tangannya menggenggam tasbih kayu. Mulutnya berbisik doa berulang kali. Suasana hening, hanya sesekali terdengar bisik-bisik. "Katanya langsung dari Pak Haji," ujar seorang bapak pada temannya. "Kalau benar, berarti ini akan jadi besar-besaran. Tapi, kita semua tahu, kadang-kadang kalau sudah Pak Haji yang pegang, tidak semuanya jadi mudah." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Semua orang tahu sifat Pak Haji. Kaya, dermawan di depan umum, tapi seringkali menuntut penghormatan berlebihan. Ada semacam ketakutan tersendiri dalam hati warga. Raffi menatap ke ujung jalan. Debu berterbangan. Suara mesin mobil terdengar semakin jelas. Ia menarik napas panjang. "Sepertinya beliau sudah datang," katanya dalam hati. Barisan mulai gelisah. Ibu-ibu merapikan kerudung, anak-anak didorong ke belakang, dan semua mata tertuju ke arah yang sama. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam besar melaju pelan di jalan tanah, mencolok di tengah kesederhanaan kampung. Beberapa anak kecil berlari kecil untuk melihat lebih dekat. Raffi merasakan degup jantungnya bertambah cepat. Hari itu, semua orang sadar, yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Tapi mereka juga tak tahu, apakah kedatangan Pak Haji akan membawa kebaikan, atau justru membuka luka baru bagi hati mereka yang miskin. Debu beterbangan, suara mesin semakin jelas. Perlahan, mobil hitam besar berhenti tepat di depan masjid. Mobil itu tampak begitu asing di tengah suasana kampung yang sederhana. Kilau catnya yang menghitam bagai cermin, rodanya yang besar, dan suara pintu yang berat ketika terbuka. Semua mata langsung tertuju padanya. Seorang lelaki tua turun dari kursi belakang. Dialah Pak Haji Marzuki. Usianya sekitar 60-an, kulit sawo matang, dengan janggut putih tipis yang tumbuh rapi. Ia mengenakan jubah putih licin yang baru saja disetrika, sorban putih melilit di pundaknya, dan di jarinya melingkar cincin emas besar yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Aroma parfum mahal langsung menyeruak begitu ia menjejakkan kaki di jalan tanah yang berdebu. Langkahnya tegap, penuh percaya diri. Kepalanya sedikit terangkat. Matanya menyapu kerumunan seperti seorang penguasa menatap rakyat jelata. Suasana hening, hanya terdengar suara sandal dan sepatu warga yang bergeser, memberi jalan. "Assalamualaikum." Suaranya berat,
lantang, terdengar lebih seperti pengumuman daripada salam tulus. "Waalaikumsalam," jawab warga hampir bersamaan, namun dengan nada ragu. Sebagian menunduk dalam-dalam, sebagian lagi hanya menggumam pelan. Pak Haji berjalan menuju kursi plastik yang sudah disediakan di serambi masjid. Kursi itu berbeda dari yang lain, dibungkus kain putih dengan pita merah, sengaja dipersiapkan agar terlihat istimewa. Ia duduk perlahan, mengibaskan sorbannya, lalu menghela napas seolah baru saja menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Padahal jarak rumahnya dengan masjid hanya 100 meter. Warga menatap dengan penuh campuran perasaan. Ada yang kagum, karena bagi mereka Pak Haji adalah satu-satunya orang kaya di kampung itu. Ada yang segan, karena mereka tahu betapa tajam lidahnya. Ada pula yang cemas, takut bila pembagian bantuan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Raffi yang berdiri di barisan depan menelan ludah. Ia melirik ibunya, yang menunduk dengan tangan gemetar. "Tenang, Bu," bisiknya pelan. "Sebentar lagi kita dapat giliran." Tapi dalam hatinya, Raffi merasa gelisah. Ia tahu, ada harga yang kadang harus dibayar ketika menerima sesuatu dari Pak Haji, dan harga itu bukan selalu berupa uang. Pak Haji menepuk-nepuk lututnya, lalu menatap barisan panjang warga dengan senyum tipis yang sulit ditebak. "Banyak juga yang datang," katanya keras, cukup untuk membuat bisik-bisik berhenti. "Alhamdulillah, kalian semua masih sehat, masih bisa datang ke masjid untuk mengambil rezeki." Ucapan itu membuat beberapa warga mengangguk-angguk. Namun bagi sebagian lainnya, terdengar seperti sindiran, seolah-olah mereka datang bukan karena kebutuhan, tapi karena sekadar ingin meminta-minta. Seorang panitia masjid menyerahkan mikrofon. Pak Haji menerimanya dengan penuh wibawa. Suaranya menggema lewat speaker tua yang digantung di sudut serambi. "Hari ini," katanya, "saya, Haji Marzuki, akan membagikan bantuan kepada warga. Tapi ingat, semua ini bukan datang begitu saja. Semua ini hasil jerih payah saya, hasil usaha saya. Jadi siapapun yang menerima harus tahu berterima kasih." Warga terdiam. Kata-kata itu jelas-jelas menekankan bahwa ia ingin dihormati lebih daripada sekadar dihargai. Raffi menghela napas panjang. Ia merasakan firasat buruk. Bantuan ini seharusnya membawa kelegaan. Tapi mengapa justru dari awal sudah terasa seperti beban? Dan benar saja, di balik senyum tipis Pak Haji, ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang perlahan-lahan akan membuat suasana pagi itu berubah menjadi siang yang penuh dengan penghinaan dan luka batin. Pak Haji Marzuki duduk dengan tenang di kursi plastik yang dibungkus kain putih. Sorban di pundaknya ia rapikan. Cincin emasnya ia putar-putar dengan jari. Ia memandang panjang ke arah warga yang berbaris dari serambi masjid sampai ke jalan tanah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi senyum itu bukan senyum kasih. Senyum itu seperti senyum seorang penguasa yang sedang menunggu rakyatnya tunduk. "Bismillah." Suaranya berat menggema lewat pengeras suara masjid. "Hari ini saya, Haji Marzuki, akan menunjukkan kepedulian saya kepada kalian semua." Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah warga. "Tapi, ada syaratnya." Warga terdiam. Suara tangisan anak kecil pun tiba-tiba lenyap. Semua mata kini menatap Pak Haji. "Syarat?" Kata itu bergema di kepala banyak orang. Seharusnya bantuan ini datang sebagai bentuk keikhlasan. Tapi Pak Haji justru menyebutkan kata yang membuat hati berdebar. Pak Haji melanjutkan, "Kalian semua tahu, semua ini, beras, minyak, uang, bukan datang dari langit. Bukan turun dari awan. Semua ini hasil jerih payah saya. Hasil kerja keras saya. Jadi," ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah barisan depan. "Saya ingin kalian menunjukkan rasa hormat sebelum menerima." Beberapa orang mulai berbisik. Raffi menoleh ke ibunya. Wajahnya penuh tanda tanya. "Apa maksudnya?" bisiknya. Ibunya hanya menggeleng. Air muka tegang. Pak Haji mengangkat suaranya lagi. "Rasa hormat itu bukan sekadar ucapan terima kasih. Saya ingin kalian tunduk. Saya ingin kalian menundukkan kepala di hadapan saya. Kalian harus tahu siapa yang memberi kalian makan hari ini."
Bisik-bisik makin keras. Ada yang saling pandang dengan wajah kaget. Ada yang menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru didengar. Seorang bapak tua di barisan tengah bergumam lirih. Astagfirullah, bukankah bantuan seharusnya lillahi ta'ala, bukan untuk disombongkan? Tapi suaranya hanya terdengar oleh orang di sekitarnya. Pak Haji kemudian berdiri dari kursinya. Sorbannya jatuh sedikit, tapi ia cepat-cepat merapikannya. Saya ulangi lagi, katanya dengan nada tegas. Siapa yang mau bantuan dari saya, tunjukkan dulu hormatmu. Tunduklah. Kalau perlu, bersujud di depan saya. Baru kalian layak menerima. Kalimat itu menghantam telinga semua orang. Wajah-wajah pucat mulai terlihat di antara barisan. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa sadar. Seorang pemuda di barisan belakang mengepalkan tangannya, menunduk menahan emosi. Raffi merasakan dadanya sesak. Ia menatap ibunya, yang kini menunduk dalam-dalam. Bu, masa harus begitu? Bisiknya. Ibunya menggenggam tangan Raffi erat, bergetar, seolah ingin berkata, sabar, nak, jangan melawan dulu. Hari itu, syarat yang diucapkan Pak Haji bukan hanya syarat yang aneh. Itu adalah bentuk penghinaan. Sebuah perintah yang menuntut warga miskin untuk menggadaikan harga diri mereka hanya demi sekarung beras dan sebotol minyak goreng. Dan disinilah awalnya. Awal dari sebuah luka besar yang akan membakar hati warga kampung itu. Setelah ucapan itu keluar, suasana rumah Allah yang seharusnya tenang berubah jadi tempat penuh ketegangan. Orang-orang menunduk, sebagian menggigit bibir, sebagian lagi hanya menatap tanah. Mereka tahu kata-kata Pak Haji bukan sekadar gertakan, ia serius. Pak Haji berdiri tegak, sorban putihnya jatuh ke bahu, cincin emas di jarinya berkilau terkena cahaya matahari yang menembus kaca jendela masjid. Tangannya menunjuk ke barisan depan. Ayo, siapa yang mau duluan? Tunjukkan hormatmu. Sujudlah, lalu ambil bantuanmu. Semua terdiam. Tak ada satupun yang bergerak. Hanya suara kipas angin tua berderit di langit-langit masjid. Dari barisan depan, seorang pemuda kurus melangkah maju. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Namanya Fahri, anak dari keluarga miskin yang dikenal di kampung itu. Ia melirik ke arah ibunya yang berdiri di barisan. Wajah sang ibu memohon-mohon agar anaknya kuat. Pak Haji menatapnya dengan senyum tipis yang penuh kesombongan. Nah, bagus. Kau yang pertama. Ayo tunjukkan. Sujudlah. Fahri terdiam. Tubuhnya kaku. Wajahnya merah menahan malu. Semua mata kini tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan warga menusuk ke tubuhnya. Cepat. Bentak Pak Haji. Apa kau tidak lapar? Apa kau tidak butuh beras itu? Sujudlah, dan semua akan selesai. Fahri memejamkan mata. Ia ingin menolak, tapi bayangan adik-adiknya yang kelaparan muncul di kepalanya. Ia ingat wajah pucat ibunya setiap kali menyuap nasi sisa ke piring mereka. Ia tahu, di rumah hanya ada segenggam beras. Ia tahu, kalau pulang dengan tangan kosong, keluarganya bisa tidak makan. Perlahan, dengan tangan gemetar, Fahri menundukkan kepala. Lututnya goyah, lalu ia bersimpuh di lantai. Suasana masjid hening, hanya terdengar isak tangis tertahan dari beberapa warga. Ayo, lebih rendah lagi, kata Pak Haji dengan nada puas. Sampai keningmu menyentuh lantai. Dan dengan berat hati, Fahri menuruti. Keningnya menempel pada lantai semen masjid. Tangannya menggenggam erat kain sarungnya. Tubuhnya bergetar menahan malu yang teramat dalam. Ibu Fahri menangis terseduh, menutup wajah dengan kerudung lusuh. Anak-anak kecil menatap dengan bingung, belum mengerti makna dari penghinaan itu. Pak Haji tertawa kecil, lalu melemparkan sekarung beras ke arah Fahri. Nah, ambil itu. Itulah balasan bagi orang yang tahu cara menghormati. Suara tawa itu terasa seperti cambuk di telinga warga. Beberapa laki-laki mengepalkan tangan, menunduk menahan amarah. Beberapa perempuan mulai berbisik. Astagfirullah, apa-apaan ini? Raffi yang berdiri di barisan depan menggertakkan gigi.
Dadanya panas, wajahnya menegang. Ia tak percaya apa yang baru saja disaksikannya. Seorang manusia dipaksa sujud bukan kepada Allah, tapi kepada sesama hanya demi sekarung beras. Dan itu baru permulaan. Karena setelah Fahri, masih ada puluhan orang di barisan. Pertanyaannya, siapa lagi yang rela harga dirinya diinjak hanya demi perut yang lapar? Setelah Fahri dipaksa bersujud di lantai masjid, suasana berubah muram. Sekarung beras yang dilemparkan Pak Haji tergeletak di sampingnya, seakan menjadi tanda betapa murahnya harga diri manusia di mata orang kaya yang sombong itu. Fahri bangkit perlahan, wajahnya merah padam. Ia tidak berani menatap siapapun. Tangannya bergetar ketika memanggul beras, sementara air mata menetes di pipinya. Di barisan, ibunya terisak, menutup wajah dengan kerudung lusuh. Warga lain hanya bisa menatap dengan rasa sesak di dada. Lihat, suara Pak Haji lantang, seolah memberi pengumuman. Kalau kalian semua ingin bantuan dariku, begitu caranya. Tunjukkan hormat kalian, tundukkan diri kalian. Kalau tidak, jangan harap mendapat apa-apa. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat-erat, menangis terisak. Ya Allah, demi sekarung beras kami harus begini, gumamnya. Anak-anak kecil di pojok serambi menatap dengan bingung. Mereka belum paham arti penghinaan, tapi mereka tahu betul wajah orang dewasa di sekitarnya tidak bahagia. Seorang bapak parubaya, mengenakan sarung dan peci hitam, berbisik pada tetangganya. Ini sudah keterlaluan, sujud hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Tapi suaranya pelan, hanya didengar oleh yang di sampingnya. Mereka menunduk, takut bila Pak Haji mendengar. Suasana semakin mencekam ketika seorang ibu parubaya maju. Wajahnya penuh air mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu keluarganya sangat membutuhkan bantuan itu. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Pak Haji sudah mengangkat tangan. Ayo, cepat, tunjukkan rasa hormatmu, katanya keras, dengan senyum congkak. Sujudlah, lalu ambil bantuanmu. Ibu itu menatap ke arah anaknya yang masih kecil, berdiri di barisan dengan wajah pucat. Hati ibu itu hancur. Dengan air mata deras, ia akhirnya berlutut. Keningnya hampir menyentuh lantai. Tangisannya pecah, terdengar jelas di seluruh ruangan. Bagus, seru Pak Haji, sambil menepuk-nepuk lututnya. Ingatlah, bantuan ini bukan gratis. Ada harga yang harus kalian bayar. Walaupun hanya rasa hormat kalian padaku. Isak tangis makin keras. Seorang anak kecil menjerit. Bu, jangan, jangan, Bu. Tapi si ibu sudah menunduk terlalu dalam. Warga lain hanya bisa menggenggam sarung, menahan marah yang mendidih. Raffi yang sejak tadi diam, kini wajahnya memerah. Tangannya terkepal kuat, napasnya berat. Ia tahu kalau ini terus berlanjut, satu demi satu warga miskin akan dipaksa menukar harga diri mereka hanya untuk bisa makan hari itu. Dan di balik semua itu, Pak Haji berdiri tegak. Wajahnya berseri, matanya berkilat penuh kepuasan. Seakan-akan ia telah memenangkan sesuatu. Seakan-akan ia telah berhasil menunjukkan siapa yang paling berkuasa di kampung itu. Tapi di balik tatapan takut dan tangis warga, diam-diam mulai tumbuh sesuatu yang lain, api kecil perlawanan. Api yang perlahan, tapi pasti, akan membakar kesombongan Pak Haji. Isak tangis masih terdengar di dalam masjid. Beberapa warga baru saja dipaksa sujud demi sekarung beras. Wajah mereka pucat, mata merah, hati hancur. Suasana terasa menyesakkan, antara lapar, malu, dan marah bercampur jadi satu. Pak Haji berdiri di depan, dadanya membusung. Ia merasa dirinya seperti raja yang dipuja-puja. Nah, siapa lagi yang mau bantuan? Cepat maju. Jangan banyak alasan. Kalau kalian sungguh butuh, tundukkan diri kalian. Begitu saja susah? Suaranya menggema, menusuk telinga. Warga saling pandang. Tak ada yang berani bergerak. Semua menunduk. Ada yang menggenggam sarung erat-erat. Ada yang menggigit bibir menahan emosi. Di pojok ruangan, seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis keras. Sabar,
Nak, sabar. Raffi yang sejak tadi berdiri di barisan depan merasa dadanya bergejolak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melihat Fahri yang tadi dipaksa sujud, kini duduk di pojok memeluk sekarung beras. Wajahnya tertutup tangan. Ia juga melihat ibu-ibu yang terhina, sujud di lantai hanya demi sesuap makan. Tidak, ini tidak boleh terus terjadi, gumam Raffi dalam hati. Akhirnya ia melangkah maju. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Pak Haji menatapnya dengan senyum congkak. Bagus, anak muda. Kau berani maju. Sekarang, tunjukkan hormatmu. Sujudlah di hadapanku. Lalu kau boleh ambil beras itu. Raffi berdiri tegak. Matanya lurus menatap Pak Haji. Tangannya terkepal kuat di samping tubuh. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lantang. Tidak, Haji. Aku datang untuk menerima bantuan, bukan untuk menghinakan diriku. Sujud hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kata-kata itu membuat suasana meledak. Bisik-bisik langsung terdengar dari berbagai sudut. Beberapa warga menutup mulut, kaget mendengar keberanian itu. Ada yang menunduk, takut kalau Pak Haji marah besar. Tapi ada juga yang matanya berbinar, seakan mendapatkan keberanian baru. Wajah Pak Haji berubah seketika. Senyum congkak itu hilang, berganti dengan tatapan marah. Apa katamu, anak muda? Kau menantangku? Kau pikir tanpa aku, masjid ini bisa berdiri? Tanpa aku, kalian bisa makan. Suaranya meninggi, menggema di ruangan. Raffi tetap berdiri tegak. Rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau aku harus pulang tanpa beras, biarlah. Tapi aku tidak akan menjual harga diriku hanya untuk memuaskan kesombonganmu. Beberapa warga menunduk lebih dalam, takut akan murka Pak Haji. Tapi di antara mereka, ada yang mulai berbisik pelan. Benar juga kata anak itu, sujud hanya untuk Allah. Pak Haji melangkah maju, wajahnya merah, urat di leher menegang. Ia menunjuk Raffi dengan jari bergetar. Kau kurang ajar. Kau tak tahu terima kasih. Kau bukan siapa-siapa tanpa aku. Raffi tidak bergeming. Matanya tetap lurus. Suaranya tegas. Aku memang bukan siapa-siapa, Haji. Tapi aku masih punya kehormatan. Dan aku tidak akan membiarkan kehormatanku diinjak oleh manusia. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya detak jantung warga yang berdebar keras. Untuk pertama kalinya, ada yang berani melawan. Dan kata-kata Raffi mulai membuka hati banyak orang yang sebelumnya hanya diam. Tapi semua tahu, perlawanan ini baru awal. Pak Haji tidak akan tinggal diam. Dan benturan yang lebih besar sudah di depan mata. Ketegangan di dalam masjid semakin terasa menyesakan. Suara Pak Haji yang meninggi, tatapan warga yang penuh resah, dan keberanian Raffi yang baru saja menolak bersujud membuat udara seakan membeku. Semua orang menahan napas, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Haji berdiri di depan, wajahnya merah padam, dadanya naik turun menahan emosi. Raffi masih tegak, meski keringat mengalir di pelipisnya. Warga lain menunduk, takut bila suasana benar-benar pecah. Tiba-tiba, dari arah pintu masjid, suara langkah pelan terdengar. Seorang lelaki tua masuk dengan langkah tenang. Sorban lusuh menutupi kepalanya. Gamis putih pudar melekat di tubuhnya. Tangannya kurus, menggenggam tasbih kayu yang butirannya sudah menghitam karena sering digunakan. Dialah Kiai Sepuh, ulama tua yang dihormati di kampung itu. Meski hidup miskin, beliau dikenal karena ilmunya yang dalam dan akhlaknya yang mulia. Suaranya lembut, tapi wibawanya mampu menenangkan siapapun yang mendengar. Masjid mendadak hening. Seakan-akan semua suara terhenti begitu Kiai melangkah masuk. Warga yang tadinya gelisah menunduk hormat. Ibu-ibu yang menangis segera mengusap air mata. Bahkan anak-anak yang tadi ribut pun mendadak diam, hanya menatap dengan rasa takjub. Kiai Sepuh berjalan perlahan menuju depan, tepat di antara Pak Haji dan Raffi. Beliau tidak membawa apa-apa selain tasbih di tangannya dan keteduhan di wajahnya. Dengan suara tenang, beliau berkata, "Cukup, jangan diteruskan lagi."
Kata-kata itu sederhana, tapi mengguncang suasana. Pak Haji terdiam sejenak, wajahnya menegang. Raffi menunduk hormat pada Kiai, merasa ada angin sejuk menyelimuti dadanya. Kiai sepuh menoleh pada warga. Saudara-saudaraku, kita sedang berada di rumah Allah. Rumah ini seharusnya menjadi tempat mulia, tempat kita menundukkan diri hanya kepadanya. Bukan tempat untuk menghina sesama. Bukan pula tempat untuk menuntut sujud selain kepada Allah. Warga mengangguk pelan. Ada yang menitikkan air mata. Kata-kata itu seperti menyalakan kembali hati yang hampir padam. Pak Haji mencoba tersenyum sinis. Kiai, saya hanya ingin mereka menghormati saya. Apa salahnya kalau mereka tunduk sedikit? Bukankah semua ini dari harta saya? Saya yang memberi. Saya yang berhak meminta apapun. Kiai menatapnya dalam-dalam. Matanya tajam meski wajahnya teduh. Haji, sujud hanya milik Allah. Rezeki yang kau bagi, bukan milikmu. Itu titipan dari Allah. Dan kau hanya perantara. Jika kau jadikan bantuan ini sebagai alat merendahkan orang miskin, kau telah menodai amanah yang Allah titipkan padamu. Ruangan bergemuruh dengan desahan. Warga menatap satu sama lain, sebagian berbisik lirih. Betul, betul kata Kiai. Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Akhirnya ada yang berani menegur Pak Haji dengan cara yang benar. Wajah Pak Haji makin pucat. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Sorot mata Kiai membuatnya goyah. Aura kesombongan yang tadi begitu kuat, kini perlahan pudar. Kiai kemudian menoleh pada warga. Kalian tidak perlu sujud pada siapapun di sini. Kalian hanya perlu sujud kepada Allah. Jika kalian lapar, mintalah kepadanya. Jika kalian butuh, berdoalah kepadanya. Dan jika ada yang memberi, syukurilah. Tapi jangan biarkan harga diri kalian diinjak. Kata-kata itu membuat isak tangis kembali terdengar. Tapi kali ini bukan tangis malu. Itu adalah tangis lega. Seakan-akan beban berat yang menekan dada warga selama ini perlahan terangkat. Hari itu, kehadiran Kiai Sepuh menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dan semua orang tahu, benturan terakhir antara kesombongan Pak Haji dan kebijaksanaan Kiai sudah tak bisa lagi dihindari. Keheningan menyelimuti masjid setelah kata-kata Kiai Sepuh terucap. Semua orang seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sorban lusuh Kiai tergantung di bahunya. Tasbih kayu di tangannya masih berputar pelan. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam menatap Pak Haji Marzuki. Pak Haji berdiri kaku. Sorban putihnya merosot sedikit. Cincin emas di jarinya yang biasanya ia banggakan justru terlihat berlebihan di tengah suasana duka ini. Bibirnya bergetar, seolah ingin membalas ucapan Kiai, tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Raffi menatapnya lekat-lekat. Pemuda itu tahu, untuk pertama kalinya, Pak Haji kehilangan wibawanya. Yang biasanya disegani, kini dilihat dengan rasa jijik dan kecewa. Kiai Sepuh lalu melangkah mendekati warga. Beliau mengangkat sehelai kain kafan putih sederhana dari dalam tas kain yang dibawanya. Kain itu bukan kain mahal, tidak berkilau, tidak harum minyak wangi, tapi bersih dan cukup untuk menutupi tubuh siapapun yang meninggal dengan terhormat. Saudaraku, kata Kiai dengan suara tenang, kain ini cukup untuk memuliakan saudara kita yang wafat. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah. Allah tidak melihat sampulnya. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Air mata keluarga almarhum jatuh deras. Istri almarhum berulang kali mencium tangan Kiai, berbisik, "Terima kasih, Kiai, terima kasih." Warga pun ikut menitikkan air mata. Mereka berdesakan ingin membantu. Ada yang membentangkan kain, ada yang menyiapkan air untuk memandikan jenazah. Suasana yang tadinya tegang kini berubah jadi penuh kebersamaan. Pak Haji hanya berdiri di sudut. Wajahnya pucat. Ia ingin melangkah maju, tapi setiap kali menatap warga, yang ia temukan hanyalah tatapan dingin. Tatapan yang dulu penuh hormat, kini berubah jadi penolakan. Seorang tetua kampung berdiri, suaranya lantang meski bergetar. "Haji, selama ini kami segan padamu karena hartamu. Tapi malam ini, kami sadar.
Kekayaanmu tidak bisa menutupi kesombonganmu. Dan kesombongan itu telah menjatuhkanmu di depan mata kami semua. Bisikan, Allahu Akbar, terdengar dari beberapa warga. Ada yang mengangguk keras. Ada yang menepuk lutut tanda setuju. Pak Haji gemetar. Dadanya sesak. Ia mencoba bicara. Aku hanya ingin dihormati. Kiai Sepuh menoleh dengan tatapan teduh tapi menusuk. Haji, hormat tidak bisa dipaksa. Hormat lahir dari akhlak, bukan dari paksaan. Kau paksa mereka sujud padamu. Padahal sujud hanya milik Allah. Kau kira kau tinggi, tapi sebenarnya kau telah merendahkan dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Pak Haji menunduk. Lututnya lemas. Tubuhnya jatuh ke kursi plastik. Sorban putihnya tergelincir ke lantai. Cincin emasnya terasa berat di jarinya. Air matanya menetes. Entah karena malu, atau karena hatinya akhirnya tersentuh. Raffi melirik warga di sekitarnya. Mereka mulai berani menatap Pak Haji dengan mata penuh kekecewaan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi segan. Yang tersisa hanya pelajaran pahit. Betapa cepatnya kehormatan bisa hilang bila kesombongan menguasai hati. Akhirnya, prosesi kafan jenazah dimulai. Warga bergotong royong, dipimpin Kiai Sepuh. Kain putih sederhana itu menutupi tubuh almarhum dengan penuh kehormatan. Isak tangis berubah menjadi doa. Pak Haji duduk terpaku, menyaksikan semua itu. Di wajahnya jelas tergambar sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rasa kalah. Bukan karena ia miskin harta, tapi karena ia miskin akhlak. Dan malam itu, kampung kecil itu menjadi saksi bahwa kesombongan sebesar apapun akan runtuh ketika berhadapan dengan ketulusan dan keikhlasan. Nama Pak Haji mungkin akan tetap diingat, tapi bukan sebagai dermawan, melainkan sebagai pelajaran pahit, bahwa harta tanpa akhlak hanya akan membawa kehinaan.